Halo guys ya, balik lagi bersama saya Nas Hansam dalam seri vlog Nataru kembali. Di episode kedua ini, saya akan mengajak kalian menikmati pemandangan sepanjang jalan dari Kuta ke Ubud dengan teman bus sambil mendengar cerita dari balik layar. Teman bus adalah singkatan dari transportasi ekonomis, mudah, dan nyaman, sebuah layanan transportasi angkutan bus cepat atau biasa dikenal dengan istilah Bus Rapid Transit. Layanan ini dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan program BRT yang telah diluncurkan sebelumnya di beberapa kota sejak 2017. Saat ini teman bus beroperasi di 8 daerah termasuk di Bali. Layanan di Bali dimulai sejak September 2020 dengan nama Transmetro Dewata. Hingga Desember 2020 lalu, teman bus Bali sudah memiliki 105 unit bus dan sudah beroperasi di 4 koridor, termasuk koridor yang melayani rute Bandara Ngurah Rai, Gor Ngurah Rai. Informasi selengkapnya bisa cek langsung di websitenya ya, linknya ada di deskripsi. Untuk tarifnya jangan khawatir sob, saat ini teman bus masih gratis karena disubsidi oleh pemerintah. Menurut berita, subsidi ini sebenarnya hanya sampai Desember 2020, tapi berhubung animo masyarakat tinggi, programnya diperpanjang. So, jika kalian sedang ada di Bali, silakan dimanfaatkan ya. Soalnya dari pengamatan saya, meski katanya animo masyarakat tinggi, tapi nyatanya masih jarang banget yang pakai. Untuk menuju ke Ubud, saya harus menggunakan 2 koridor. Pertama, saya naik bus koridor 1 yang melayani rute Sentral Parkir Kuta Terminal Persiapan Tabanan, dan nantinya turun di Terminal Ubung. Dari terminal ini, saya naik bus koridor 4 yang melayani rute Terminal Ubung Sentral Parkir Monkey Forest di Ubud. Kebetulan saya menginap di kosan teman saya di Denpasar tapi dekat ke Kuta, jadi saya mulai perjalanan saya dari Sentral Parkir Kuta. Terima kasih telah memilih layanan teman bus. Penghentian berikutnya Halte Banjar ke Taman Gede Barat. Sesuai dengan peraturan pemerintah, Kayaknya selalu. Enggak apa-apa memang gagal dia karena masih gratis. Nah, Karena masih gratis memang gagal dia. oh, Iya. oke. Masih gratis ya kak? Iya. Oke, makasih.
Oke, sekarang kenapa ke Ubud? Bagi sebagian orang, Bali mungkin identik dengan wisata pantai ya. Tapi di Bali tidak hanya ada pantai, ada juga daerah yang didominasi oleh pemandangan hijau seperti Ubud. Salah satu daya tarik andalan Ubud adalah hamparan sawah yang berada di perbukitan. Karena berada di dataran tinggi, udara di Ubud sangat sejuk. Selain hamparan sawah, ada banyak air terjun di Ubud dan sekitarnya. Aktivitas yang berhubungan dengan alam pun banyak ditawarkan, seperti arung jeram, outdoor yoga, trekking, hiking, dan lainnya. Sebenarnya saya lebih suka wisata ke daerah-daerah sejuk seperti Ubud ketimbang ke daerah pantai. Yes, saya adalah penikmat kesejukan. Saya suka kabut, awan, hujan, embun, senja, salju, dan yang sejuk-sejuk lainnya. Jikapun saya jalan ke pantai, saya benar-benar biasanya hanya jalan-jalan saja, jarang banget nyebur, apalagi berenang. Itu pun saya biasanya mencari tempat-tempat yang cukup shady karena kalau terpapar sinar atau silau matahari terlampau lama, kepala saya biasanya akan pusing. Oh iya, satu lagi, Ubud juga dikenal dengan atau sebagai pusat kerajinan loh. Banyak produk kerajinan lokal yang dijual di sana. Toko yang menjual kerajinan dari kayu bisa dilihat di beberapa ruas jalan sepanjang perjalanan ke Ubud. Ada juga pasar seni seperti Pasar Seni Ubud dan Pasar Seni Sukawati. Untuk pasar-pasar ini akan saya ulas di video selanjutnya ya. Oke, saat saya menuju ke Ubud, hari itu sebenarnya adalah hari ketiga saya di Bali. Seperti yang saya sampaikan di video pertama, saya tiba di Bali sudah sore menjelang maghrib, jadi nggak ada agenda hari itu. Tapi di malam harinya saya menyempatkan diri untuk ngurus rekening Genius, dan di hari kedua dan ketiganya saya ngurus KTP, paspor, dan kembali ngurus rekening Genius. Ya mumpung ada di Bali kan, lalu kenapa dengan rekening Genius? Ceritanya gini. Beberapa saat lalu saya mereset HP karena ada yang error dengan kameranya. Saya pikir jika saya reset masalah tersebut akan teratasi. Benar sih teratasi, tapi ternyata setelah reset itu saya menemukan masalahnya bukan pada kamera, tapi pada memori eksternal yang saya pakai. Aduh. Setelah reset saya kembali menginstal semua aplikasi yang saya butuhkan, termasuk aplikasi perbankan. Salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah Genius. Saya nggak tahu Genius ternyata sudah memberlakukan kebijakan satu device untuk satu akun. Jadi untuk menggunakan aplikasi Genius di device lainnya, harus unlink dulu dari device yang dipakai saat ini. In my case, saat saya reset HP, seluruh riwayat penggunaan Genius di HP itu kehapus. Jadi aplikasi Genius mengenali HP saya sebagai device yang baru. Sehingga untuk menginstalnya harus unlink dulu meski dengan HP yang sama. Saya pun menelpon customer service-nya, ternyata untuk urusan unlink device aja ribetnya minta ampun dah. CS-nya udah kayak petugas imigrasi yang melakukan BAP. Ada kali 15 menit itu hanya untuk proses konfirmasi data doang. Semuanya ditanyain, dan walhasil informasi yang saya berikan ternyata tidak sesuai dengan data yang ada di sistem mereka. Lah kok bisa? Mungkin memang gak 100% akurat ya, tapi masa iya gegara salah sedikit udah gak dianggap sesuai semuanya. Panjang dah ceritanya, tapi lepas tuh saya ditawarin untuk video call untuk memastikan wajah saya sesuai dengan foto identitas saya. Saat video call ternyata gak ada gambar sama sekali yang kelihatan di layar, bahkan gambar saya sendiri, hanya di layar komputer CS yang ada gambarnya. Singkat cerita wajah saya cocok, lah ya iyalah ya. Saya pun dapat email untuk unlink, saya klik dan ternyata malah dibilang expired. Tapi saya belum menyerah, masih ada cara yang belum saya coba, yaitu datang langsung ke Service Point Genius. Nah, di Sumba kan nggak ada ya. Mumpung lagi ada di Bali, jadi ini saya prioritaskan. Service Point Genius itu ada di Mall Bali Galleria. Saya kesana dari malam hari pertama dan gagal karena untuk unlink ternyata juga butuh KTP. Tapi KTP saya sudah kabur ke Kanada. Eits, bukan. Kabur maksudnya foto dan tulisannya udah nggak jelas. Identitas lainnya nggak punya selain paspor, itu pun ternyata nggak bisa dipakai. So, saya ceritalah apa yang saya alami ke petugasnya. Dia menyarankan untuk mencetak KTP dulu, lalu kembali untuk pengajuan unlink. Atau sekalian aja menutup rekening biar uang di dalamnya bisa ditransfer ke rekening lainnya. Ya udah, karena saya memang ingin mencetak kembali KTP, jadi saya masih berusaha untuk unlink. Di pagi hari kedua, saya ke Dukcapil Denpasar. Untuk cetak KTP baru sebenarnya mudah, tapi lama pemirsa.
Jadwal yang saya dapatkan hanya untuk mencetak kembali KTP adalah 16 Februari 2022. Gak sekalian tahun baru 2023 aja nih. Dari Dukcapil saya lanjut ke kantor imigrasi untuk perpanjang paspor. Meski udah tahu kemungkinan besar nggak bisa dengan kondisi KTP yang seperti itu, saya tetap ke sana. Sekedar untuk memastikan dan tahu alur perpanjangan paspornya. And yes, ternyata emang nggak bisa. KTP dengan kondisi seperti itu udah nggak bisa dipakai. Sebagai informasi, saat ini pendaftaran paspor hanya bisa dilakukan secara online terlebih dahulu, baru ke kantor imigrasi. Kalau nggak bakal dilayani. Well, setidaknya begitulah informasi di akun Instagram beberapa kantor imigrasi, tapi kenyataannya meski tidak mendaftar antrian online, pelayanan walk-in tetap ada. Hanya saja jumlahnya dibatasi. Informasi ini saya dapatkan di kantor imigrasi dan pasar. Pengajuan pendaftaran online baru bisa dilakukan 30 hari sejak pembatalan appointment sebelumnya. Jadi, untuk urusan paspor ini bisa saya bilang gugur. Malamnya saya kembali ke servis Point Genius. Karena udah nggak bisa berharap dengan KTP, saya pun berniat untuk menutup rekening saja. Tapi staf yang melayani penutupan rekening itu ternyata udah pulang. Tugasnya hanya sampai jam 8, sementara saya tiba di sana udah lewat jam 8. Dan ternyata lagi untuk menutup rekening juga butuh KTP. Kalaupun nggak ada, bisa pakai surat keterangan KTP sementara ditambah dengan paspor. Surat KTP sementara ini pun saya nggak bisa peroleh karena hanya bisa dikeluarkan oleh Dukcapil KTP asal. Ulala, gagal total. Maaf ya, curhatnya jadi panjang banget. Hehehe. Oke, kembali ke teman bus. Dari pengalaman saya naik bus ini ke Ubud, saya bisa bilang masih jarang banget yang pakai bus ini. Apalagi untuk perjalanan jauh seperti yang saya lakukan. Terbukti nggak ada penumpang selain saya yang sampai di Ubud. Yang ada adalah penumpang yang naik dari halte 1 dan turun di beberapa halte setelahnya. Ada sih yang sampai ganti bus di Terminal Ubung juga, tapi nggak sampai di Ubud. Menurut saya ini karena waktu tempuhnya yang lama sih. Normalnya dari Kuta ke Ubud hanya butuh sekitar 1 jam saja. Dengan teman bus ini, perjalanan malah bisa sampai 3 jam seperti yang saya alami. Tapi menurut saya worth it lah ya, udah gratis, nyaman, dan yang paling penting bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan dengan lebih leluasa. Selain dengan teman bus, ke Ubud juga bisa pakai GrabCar atau GoCar, tapi tentunya akan lebih costly, kisarannya 270 hingga 300 ribu. Alternatifnya bisa pakai minibus, ada beberapa penyedia layanan minibus yang melayani rute Kuta Ubud, salah satunya Prama. Saya pernah pakai minibusnya pada tahun 2015. Saat itu harganya kalau nggak salah 75.000 saja. Nggak tahu kalau sekarang, juga nggak tahu apa masih beroperasi apa enggak. Dalam perjalanan saya diinformasikan oleh pemilik homestay tempat saya menginap untuk tidak turun di halte Monkey Forest. Karena katanya akan jauh jalannya. Sebaiknya turun di halte Hanoman saja. Nah, halte Hanoman ini ada 3 guysnya. Menurut map yang terdekat dari homestay adalah Hanoman 3. Pas sudah dekat Hanoman 3, saya udah siap-siap tuh di depan pintu. Malah nggak berhenti busnya. Akhirnya, saya lanjut ke halte sentral parkir Monkey Forest dan turun di halte Monkey Forest 1. Bener aja sih kata si pemilik homestay, bisa sih sebenarnya jalan kaki, tapi jauh bro. Ya udah, saya jadinya pakai Grab. Pas diantar Grab, ternyata salah gang pemirsa. Oke, segitu aja dulu hari ini. Di episode berikutnya, saya akan mengajak kalian menikmati suasana pagi di Tegalalang, jalan-jalan di desa wisata Penglipuran, dan jogging sore di Bukit Campuhan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode berikutnya.
yang di sebelahnya.